Beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Beliau energik, melaksanakan segala kegiatan, orangnya sangat kuat, tangguh. Mungkin memang ini sudah waktunya, seperti beliau sampaikan pada saat meluasin, beliau bilang beliau sangat sayang pada kami. Tapi yang saya percaya, ayah saya adalah pribadi yang kuat, tegar, tabah, ikhlas. Saya kenal Mbak Ida karena ayah saya dulu berteman sama ayah almarhumah waktu di Singaraja. Beliau bisa diterima dengan baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa karena amal baktinya beliau selalu memberikan kita semangat. Pemetonan Denpasar Fukuoka, sebuah komunitas yang kita rintis cukup lama, ada berbagai Pak Sondre dari kecak, jadi dia dari kecak, saya jangernya. Untungnya waktu itu saya berangkat ke Jepang tuh bawa kipas Prade itu, luar biasa. Kita tahu Fukuoka Jepang itu karena Pak Agung Pujawan. Kalau kenangan sama Pak Pujawan sekeluarga itu dimulai dari kita diajak ke Fukuoka Jepang. Perempuan hebat yang dikenal ramah, sederhana, berjiwa sosial, dan ringan tangan itu sudah berpulang. Made Ida Dwi Ratna Winter dalam umur 69 tahun, 18 Januari 2023 pukul 6.40 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Umum Prima Medika Denpasar. Bu Ratna mengembuskan napas terakhir ini setelah istri terkasih, tokoh pariwisata, mantan ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Bali, yang juga penggelincir Pesemetonan Denpasar Fukuoka, I Gusti Kompiang Gede Pujawan tersebut dirawat hampir 2 pekan lantaran sakit. Meninggalnya ibu saya itu tepatnya sekitar pukul 6.30 WITA, yang kami saksikan sedih oleh ayah saya, putri sulungnya dan adik saya yang paling bungsu, Bung D. Jam 6.30 WITA beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di Rumah Sakit Prima Medika. Kemudian kami membawa ibu ke rumah dan dimandikan bersama oleh keluarga, yang dilanjutkan dengan kemarin acara, kalau dalam ini kepercayaan kami meluasin seperti itu, bertanya bagaimana untuk ada mungkin keinginan terakhir ibu saya, sudah kami laksanakan juga, yang dilanjutkan dengan upacara ngulapin. Rangkaian upacara sebelum pelebon atau ngaben di Setre Badung, Jalan Imam Bonjol, Tegal, Pemecutan Denpasar, Minggu 22 Januari 2023 telah disepakati keluarga berduka. Soal ini, Ratna Mahayani, putri sulung almarhumah, menambahkan, di mana rencananya kami sekeluarga dan keluarga besar akan melaksanakan upacara memandikan, nyiramin itu pada tanggal 22 Januari 2023 ini sekitar pukul 7 pagi, yang akan dilanjutkan dengan upacara ngajum, ngaskares yang dipuput atau akan dilaksanakan oleh Ratu Pranda, yang kemudian pada sekitar pukul 12.30 itu kami akan melaksanakan upacara pelebon, di mana dari ibu akan diantarkan ke Setre Badung, tempat peristirahatan terakhir beliau, untuk diaben di sana, dan dilanjutkan nanti untuk acara nganyut ke Segara, yang kemungkinan kami akan laksanakan di sekitar daerah Bu Ratna adalah putri kedua dari 7 bersaudara. Ayahnya, Iwayan Westre Kotaringen, almarhum, dulu pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum di 5 kabupaten di Bali: Karangasem, Jembrane, Buleleng, Gianyar, dan Klungkung. Mantan gaet Prancis dan Inggris ini lahir dari perkawinan Westre Kotaringen dan putri bangsawan dari Keraton Madura, Raden Ajeng Siti Supriyati almarhumah. Bu Ratna lahir 27 Desember
1954 menikah dengan Kompiang Pujawan, seniornya saat sama-sama bekerja di salah satu perusahaan travel agent terbesar di dunia yang berkantor cabang di Bali, khususnya di Sanur, Pakto. Zaman itu, tahun 1978, perempuan bekerja di sektor pariwisata, apalagi jadi guide, masih langka. Bahkan, perempuan dipandang tabu bekerja di bisnis yang mengurus para pelancong dunia tersebut. Bu Ratna akhirnya naik pelaminan saat dipinang Kompiang Pujawan pada 8 Agustus 1982. Lahir 4 anak, 3 putri dan 1 putra. Anak sulung, I Gusti Ayu Ratna Mahayani Sarjana Ekonomi, kemudian disusul kelahiran I Gusti Ayu Intan Wulandari SHMKN, I Gusti Ayu Mas Pratnya Nitaswari Sarjana Farmasi Apoteker, dan I Gusti Agung Gede Nirarte. Keempat buah hati mereka ini telah berumah tangga dan bekerja serta menghadiahi kado cucu-cucu yang menyenangkan. Banyak kenangan yang tersimpan di memori keluarga yang ditinggalkan Bu Ratna menuju kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Putri sulung almarhumah Ratna Mahayani yang juga pernah menyabet predikat Putri Indonesia Provinsi Bali tahun 2004 sambil berusaha menahan rasa haru melukiskan kenangan tak terlupakan tentang figur sang ibu semasa hidup. Kenangan khusus tentang ibu saya semasa hidup, beliau adalah pribadi yang baik hati, ceria, perhatian, penuh kasih sayang terhadap suami, anak-anaknya, dan keluarga, keponakan, kolega, teman. Beliau energik melaksanakan segala kegiatan, orangnya sangat kuat, tangguh, mandiri. Dari situ saya banyak mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi seorang ibu, yang awalnya ibu saya adalah seorang wanita yang berkarir juga, namun semenjak memiliki putri, saya amal beliau akhirnya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus usaha bersama ayah saya di rumah sambil mendidik dan mengasuh putra-putrinya begitu. Jadi itu yang paling berkesan buat saya. Pesan-pesan yang sempat beliau sampaikan pada kami putra-putrinya adalah kami mesti dewasa dalam menjalani kehidupan dan juga mandiri serta sayang pada keluarga, pada ayah, saudara, kemudian pada keluarga kami, suami atau istri dan anak-anak, dan juga kolega-kolega kerabat kami semua, dan hidup rukun. Itu berbahagia, beliau seperti demikian orangnya. Jadi kami berusaha untuk bisa menjalankan hal tersebut. Mungkin memang ini sudah waktunya, seperti beliau sampaikan pada saat meluasin, beliau bilang beliau sangat sayang pada kami, namun ini sudah waktu untuk beliau. Jadi kami pun ikhlas, begitu juga keinginan beliau agar kami ikhlas, kuat, tegar dan tabah menghadapi ini. Dan kami juga berharap beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan kami juga bisa melanjutkan hidup seperti yang beliau dambakan, inginkan, begitu harapannya. Harapan untuk Aji seperti yang Ibu sampaikan, dan kami juga semoga Aji kuat, tabah, ikhlas dan tegar. Tapi yang saya percaya, ayah saya adalah pribadi yang kuat, tegar, tabah, ikhlas semenjak dulu, dan sekarang dengan meninggalnya ibu, ya harapan kami Aji akan tetap bersama kami temani dan melanjutkan kehidupan ini bersama-sama dan melanjutkan cita-cita beliau bersama ibu yang dulu mungkin yang belum ini sempat direalisasikan, tapi sebagian besar sudah menurut kami. Kami hanya ingin ayah sehat, bahagia, dan sejahtera, begitu saja. Tidak ada ya. Pasar Matonan dan Pasar Fukuoka, komunitas yang menaungi beragam kalangan yang pernah mengikuti studi banding di Fukuoka, termasuk menyinggahi sejumlah kota di Jepang, tentu berduka. Bu Ratna semasa hidupnya getol mendampingi Kompiang Pujawan, sehingga hubungan khusus dan berkelanjutan dapat ditenun dengan pemerintah Jepang, terutama pemerintah prefektur Fukuoka,
yang awalnya dirintis melalui non-profit organization NPO Denpasar Fukuoka. Bu Ratna intens membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh di negara tersebut, antara lain Matake Sensei dan Nagaoka Sensei. Soal ini, Bu Ratna dalam sejumlah pertemuan informal selalu mengatakan dirinya lebih senang bekerja di belakang layar saja, mendukung kerja keras suami tercinta. Kunjungan ke Fukuoka tak hanya melibatkan para pimpinan kepala sekolah SMA negeri, bahkan pimpinan taman kanak-kanak, PAUD, sekolah dasar di Bali, termasuk akademisi Universitas Udayana, bahkan wali kota Denpasar, pimpinan DPRD Kota Denpasar, kalangan gaet atau pramuwisata senior, termasuk ikut pula kalangan media. Matonan Denpasar Fukuoka, sebuah komunitas yang kita rintis cukup lama. Ada berbagai aktivitas bekerja sama dengan pihak Jepang, dimediasi oleh penginsir Pesemeton Pak Sompiang Pujawan. Beliau yang memiliki relasi dengan kawan-kawan di Jepang dan beberapa juga komunitas lain yang kita ajak berkunjung, fasilitasi oleh Wali Kota Denpasar Pak Raimantra, sehingga kita cukup intens dan cukup lama beraktivitas. Kita bisa ikut di Dontaku Festival, pawai bersama beberapa kali rombongan yang datang ke Fukuoka, sehingga mendapat apresiasi dari pemerintah Fukuoka dan juga kedutaan Jepang di Denpasar. Ada kenangan khusus yang tak kurang menggetarkan hati sanubari sahabat dan handetolan. Ini terungkap dari hadirnya para pelayat dan karangan bunga sebagai wujud simpati empati atas kedukaan berpulangnya Ibu Made Ida Dwi Ratna Winten, mantan Ketua Ikatan Guru Taman Kanak Indonesia IGTKI Provinsi Bali, so istri Mas Minggu Watini, saat datang melayat bersama sang suami Syukur Derai, serta kalangan ibu dari Pesemetunan Denpasar Fukuoka, mengungkapkan catatan kenangan khususnya. Begitu juga Kepala Sekolah Teladan Nasional yang pernah menjabat Kepala SD Saraswati 5 Denpasar, Dr. Anda Desa Asri MC, maupun pengawas sekolah dasar di Denpasar, Niwayan Nuryani SPD MPD. Saya ini seorang guru taman kanak-kanak dulu ya. Kalau tidak kenal sama Pak Pujawan, saya nggak tahu yang namanya Fukuoka Jepang. Beliaulah yang menjadi pelopor kita untuk kita berangkat bersama-sama ke Fukuoka. Sampai di sana seperti kita di Bali lah, mengadakan satu atraksi di jalan raya. Pak Agung Widiado jadi rangde, saya jadi penarinya waktu itu ya. Saya ingat sekali dandani Pak Agung Widiado dan belajar nari Pak Sondre. Pak Sondre nari kecak. Jadi dia dari kecak, saya jangernya. Untungnya waktu itu saya berangkat ke Jepang tuh bawa kipas Prada itu. Luar biasa. Kita tahu Fukuoka Jepang itu karena Pak Agung Pujawan dan istrinya yang mendorong kami. Saya dengan Bu Ratna ini dekat karena saya dekat dengan ibunya, ibundanya Bu Ratna dari Jembrana. Karena beliau itu adalah ketua GOP TKI dulu di Jembrana. Sehingga begitu kenalan kita di provinsi tim penggerak PKK-nya, langsunglah saya diinikan sama ibunya Bu Ratna. Sampai akhirnya saya kenal dengan Bu Ratna, saya sampaikan. Dan ada juga beliau punya adik yang nikah dekat-dekat dengan rumah saya. Cerita tentang Bu Ratna ini luar biasa. Memang Bu Ratna ini pengayom. Betul-betul beliau mengayomi kita dan banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan kepada saya untuk saya bisa bagaimana sih jadi Kepala TK Negeri Pembina pada waktu itu sampai saya pensiun tahun 2013. Jadi dari tahun 1990 itu saya ada guru TK, guru taman kanak-kanak. Nah sehingga pada waktu kita ke Jepang itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, sehingga TK Negeri Pembina dikenal oleh negara Jepang yaitu Fukuoka ya, dengan Nagaoka Sensei-nya. Melayar ke sini saya mengajak teman-teman baik itu yang dari guru-guru taman kanak-kanak yang merasa berutang budi lah sama Pak Agung Pujawan dan Ibu Ratnanya sendiri, bahwa kita itu bagaimanapun juga waktu orang Jepang datang tuh kita undang juga dia ke TK Negeri Pembina dengan Pak Wali Kotanya, karena dia ingin berkunjung. Kita kan berkunjung ke sana ke sebuah taman kanak-kanak yang ada di Fukuoka. Jadi dia berkunjung ke Bali, kita undang Pak Wali Kotanya dan beliau-beliau inilah kita undang untuk ikut menerima dari Fukuoka Jepang itu.
Semangatnya itu semangat yang luar biasa. Bagaimana kita semeton itu betul-betul jadi semeton. Jadi di depannya, ke depannya itu kita tuh harus tetap seperti ini. Itu yang saya minta kepada saudara-saudara saya yang semua pas semetonan Denpasar Fukuoka, agar tetap kita menyatu, mempunyai satu semangat bahwa kita satu adalah sama. Semua sama. Jadi kita punya semangat untuk mengabdikan diri di bidang masing-masing. Ada yang di HPI-nya, ada yang di gurunya, ada juga yang guide-nya, itu guide ya, HPI itu guide ya. Ada juga seperti Pak Sam kan dari wartawannya, medianya. Nah itulah yang saya minta, kita menyatu jadinya. Pak Agung Widiado itu kan anggota Dewan. Nah itulah beliau yang kita angkat sebagai ketua kita di Denpasar Fukuoka itu. Saya buatlah Denpasar Fukuoka mempunyai satu semangat sendiri, ada di TK Negeri Pembina. Saya membuat satu slogan di sana. Jadi semangat Denpasar Fukuoka sama-sama mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu keinginan saya. Jadi datangnya guru-guru TK yang dari Fukuoka itu saya sangat senang sekali. Sampai saya beberapa kali datang ke kantor wali kota menanyakan apa saja yang harus saya siapkan, karena kita menerima orang Jepang. Di Jepang itu kan makanannya wow luar biasa di sana. Sampai anak-anaknya pun tidak boleh berbeda. Kalau di sana tuh saya lihat, saya pernah disuguhkan di sana makan kolak itu ya. Kolak yang ada cendilnya itu saya dikasih lebih oleh gurunya. Anak-anak tuh protes, loh itu kok banyak, ada 3, kok saya dapat 2, dia bilang gitu. Diambil, tidak mau ngambil. Dia lari ke depan, minta lagi sama gurunya, karena ibu itu dikasih 3, saya kok dikasih 2. Berarti di sana tuh harus sama, dewasa maupun anak-anak harus sama. Dan di sana tuh dilatih juga. Saya juga sudah melaksanakan di Denpasar, di TK Negeri Pembina, anak-anak tuh punya kebun sendiri. Jadi kebun sendiri. Ternyata di Fukuoka juga begitu. Jadi kebunnya itu adalah kebun tanaman yang bisa digunakan pada saat itu, seperti umbi-umbian itu, ada jagungnya, ada kacangnya, yang mana bisa dikelola oleh anak itu sendiri di sekolah itu. Yaitu. Jadi kita betul-betul dari Denpasar Fukuoka sama Denpasar itu betul-betul merupakan satu semangat yang luar biasa. Dan kedepannya saya minta kepada saudara-saudara kami yang pas semetonan Denpasar Fukuoka, kita tetap semangat dan bersatu, jangan terpecah belah. Tolong jangan terpecah belah, kita tetap menyatu. Dan di mana sekretariat kita tetap di sini di Pak Agung Pujawan, karena Pak Agung Pujawan itu kita anggap sebagai penglingsir yang bisa mengantarkan kita. Beliau tidak bisa ikut kan waktu itu, beliau hanya mengantarkan dan menghubungkan yang namanya Nagaoka Shinsei agar bisa menerima kita. Itulah waktu saya berangkat. Jadi beliau itu tidak mau ikut berangkat pada waktu itu. Jadi saya berangkat ke sana, saya ditempatkan di rumah-rumah pribadi orang yang mau menerima. Waktu itu memang kesannya luar biasa. Memang Jepang tuh luar biasa. Kami berangkat sini dengan teman-teman dari Saraswati yang sudah pensiun sama Bu Cok, kemudian sama Bu Wayan, yang masih aktif sama Bu Wayan Darning dan Bu Tuti. Kalau kenangan sama Pak Pujawan sekeluarga itu dimulai dari kita diajak ke Fukuoka, Jepang. Semenjak itu saya dan teman-teman kenal beliau. Jadi beliau orangnya luar biasa dalam hal ini, memotivasi kita untuk bisa mendapat pengalaman, yaitu terutama adalah saya ke Jepang itu berkat perjuangan dari beliau. Di mana pada waktu ke Jepang itu kita diberikan kemudahan-kemudahan, tidak sebanyak biasanya orang bayar. Nah dari sana kita melihat bahwa dengan organisasi dan semetonan Denpasar Fukuoka ini luar biasa. Apalagi saat tampil di Jepang, ya kita ikut acara Dontaku dan lain sebagainya, belajar menari di sana, kemudian menari di jalanan dan lain sebagainya. Apalagi sekolah-sekolah itu kenangan luar biasa buat saya untuk keluarga Pak Agung Pujawan. Apalagi setelah ke Jepang itu kita masih nyambung terus aktivitas kita, yaitu mengadakan pertemuan-pertemuan secara intensif, baik membahas masalah ya program-program kedepannya, masalah kegiatan sosial, itu sering tetap dilakukan oleh Pak Agung Pujawan bersama teman-teman kita di semetonan Denpasar Fukuoka. Jadi sering kita
bertemu di Mantakeng Gako. Sana mengadakan pertemuan, saya ikut. Biasanya asal diinformasikan oleh beliau ada pertemuan, saya usahakan pasti pertemuan. Kemudian pernah juga di kopi kopi Bali ya. Juga akan membahas maunya ke Jepang lagi. Nah, maunya kita pasti kita support. Apalagi kalau bisa sampai ke Tokyo itu ya syukur sekali gitu. Cuman ya sampai saat sekarang kok belum ada ya. Kalau bisa sampai ke Tokyo ya kita akan ikut lagi begitu, mumpung diberikan kesehatan lahir dan batin sama Tuhan begitu ya. Kemudian di sini juga ya. Kemudian di sini juga sering sekali mengadakan pertemuan-pertemuan baik sama Ibu almarhum, kemudian Pak Agung Pejawan, pada putra-putrinya, Gong De, Gong Inten, Gong Mas, dan yang lain sebagainya. Ya, asal kita tahu bisa ada kesempatan, pasti kita ikut begitu kan, karena saking bagusnya keluarga ini begitu. Ya, jadi kita merasa bahagia sekali kenal dengan namanya sosok Pak Pujawan dengan keluarganya. Bu, apa nih sebaiknya diwarisi oleh kita dan generasi berikut dari semangat almarhum dan keluarga yang besar ini ya, luar biasa. Jadi menurut saya, jadi hal yang bisa diwarisi adalah semangat dan motivasi beliau yang sangat loyal menerima kita. Jadi tidak pernah ada bosan-bosannya begitu, itu ya perlu kita teladani. Beliau juga ya wawasannya sangat luas banget, jadi perlu kita teladani, apalagi beliau kan bergelut di bidang pariwisata ya, jadi wawasannya luar biasa. Kalau bisa gitu teladani luar biasa begitu. Saya kenal beliaunya kan 2010 sebelum kita berangkat ke Jepang itu, jadi beliau ngasih kita support agar kita ikut ke sana, jadi biar kita bisa nambah pengalaman di sana. Kita banyak belajar dari beliau juga, Pak. Jadi awal pertemuan itu pada saat mau berangkat tahun 2010. Awal pertemuannya itu pada saat kita sebelumnya itu kita sudah bertemu karena kita kan ada merencanakan itu, kita dipanggil dari Bapak Pujawan sama Ibu biar kita bisa sama-sama ke sana dengan teman-teman ya, sama Bu Co, sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kita diberi, pokoknya Ibu tuh semangat mensupport kita agar kita bisa ikut berangkat ke sana. Bu, apa yang harus atau sebaiknya kita warisi dari semangat ya, motivasi, termasuk apa yang sudah selama ini dilakukan oleh Pak Pujawan dan keluarga? Masalah itu kita sih yang kita perlu warisi dari beliau, kita harus tetap belajar, kita harus tetap semangat walaupun ya kita sudah umur gitu, tapi kita harus selalu belajar dan kita harus tetap semangat. Saya pribadi sangat kehilangan sekali atas berpulangnya beliau. Semoga beliau bisa diterima dengan baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, karena amal baktinya beliau selalu memberikan kita semangat, mensupport kita. Jadi mudah-mudahan beliau baik di sana dan keluarga yang ditinggalkan juga tabah menghadapinya. Pak, terima kasih. Saya kenal Mbak Ida karena ayah saya dulu berteman sama ayah almarhumah waktu di Singaraja. Kami dari kecil memang selalu kumpul di rumah ibunya Mbak Ida. Sampai tidak ada ayah kami, terus kedua orang tuanya Mbak Ida, tetap kita menjalin silaturahmi. Adik saya waktu umur sekitar setahun mungkin, waktu itu ibu kalau kerja, adik saya dititipin sama tante, maminya Mbak Ida. Itu disusuin sama beliau, ibunya Mbak Ida. Jadi kita bilangnya punya ibu susu. Mau nggak mau kan ini keluarga kita juga. Paling saya ingat itu waktu almarhumah mau ada acara di fashion show gitu. Nah, kan harus pakai, Mbak Ida itu kalau nggak salah almarhumah tuh pakai baju adat Padang, pakai baju Minang, kepalanya itu kan harus pakai seperti tanduk
begitu. Nah, ibu saya lagi datang ke Gianyar, memakein almarhumah ibu saya. Itu yang paling berkesan. Cantik sekali beliau. Mbak Ida orangnya ramah, tidak sombong. Walaupun kita bukan sekandung, perhatian beliau sama keluarga. Itu yang saya ingat. Semoga beliau diterima di sisinya, mendapatkan tempat yang terbaik, karena semasa hidupnya juga beliau baik terhadap orang. Jangan lupa subscribe